Loop ini nama lainnya adalah kaca pembesar. Kaca pembesar ini sebenarnya adalah lensa juga sebenarnya. Pada saat kita belajar tentang alat optik yang sebelumnya, kita sudah belajar satu tentang kacamata. Kacamata ini bisa lensa positif, bisa lensa negatif. Nah, sekalian untuk dites ya. Kacamata lensa positif dipakai untuk orang yang rabun dekat atau rabun jauh. Kacamata lensa positif dipakai oleh orang yang rabun dekat. Kacamata lensa yang negatif dipakai oleh orang yang rabun jauh. Jadi paling gampangnya adalah biasanya kalau misalkan kita nanya ke teman yang pakai kacamata, kan nanyanya pasti lumen berapa. Jadi itu sebenarnya adalah satu ungkapan bahwa kita tahu sebenarnya tanpa kacamata itu dia nggak bisa ngelihat apa yang tertulis di whiteboard yang di sekolah. Jadi kita tahu cara ngafalinya adalah rabun jauh, kacamatanya minus. Bagian yang kedua pada alat optik itu adalah kamera. Kamera itu sebenarnya adalah lensa positif juga. Nah, sekarang kita belajar tentang loop. Loop itu juga lensa positif, di mana pada saat di perhitungan sebelumnya kita sudah belajar di kamera, bendanya ini terletak di ruang 3. Karena tujuan daripada pembentukan bayangan di kamera yaitu adalah bayangan itu bisa terbentuk di layar. Dalam hal ini adalah LCD atau mungkin kalau kamera zaman dulu itu pakai film dan hasil bayangannya diperkecil. Jadi kalau misalkan kita bayangin kalau misalkan kita memotret sesuatu, orang atau mungkin benda yang besar, gajah misalnya, itu kan gajahnya di kamera kita kan kelihatan kecil. Jadi kalau misalkan kita lihat di kamera kita, ini kan katakanlah kamera handphone, mungkin kita memfoto gajah, gajahnya kan ada di sini kan. Dan ukurannya kan kecil sekali dibandingkan dengan ukuran gajah yang sesungguhnya. Nah, pada saat kita belajar tentang loop, loop itu fungsinya adalah kaca pembesar dan hasil bayangannya itu bisa diamati secara langsung, nggak perlu layar. Jadi dalam hal ini sifat bayangannya itu adalah maya, karena kalau misalkan kita bayangin kita ngamatin tulisan yang kecil dengan menggunakan loop, hasil tulisannya kan langsung kelihatan. Berarti itu namanya adalah maya. Kita nggak butuh layar untuk bisa mengamati bayangan. Terus kemudian hasil bayangannya kan sudah ketahuan bahwa dia itu diperbesar, sehingga kalau misalkan kita melihat daripada sifat lensa yang ada 5 kemungkinan tempat. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang lensa positif, kalau bendanya itu terletak di bagian depan, kita punya 5 kemungkinan, yaitu adalah di ruang 1, ataukah bendanya di fokus, di ruang 2, di ruang 3, atau di 2 fokus. Nah, tujuan daripada pembentukan bayangan di loop adalah bayangannya itu muncul maya, diperbesar. Nah, untuk tujuan itu berarti kita tahu bahwa bendanya itu akan selalu terletak di ruang 1. Jadi kita bisa tulisin di sini, bendanya itu selalu terletak di ruang 1, sehingga dia akan menghasilkan sifat bayangan maya, diperbesar dan tegak. Jadi tulisannya kelihatan apa adanya, nggak kebalik sama sekali. Sehingga dia akan muncul hasil bayangannya itu di ruang 4. Hasil bayangannya ini terletak di bagian depan, jadi sifatnya itu adalah maya. Kemudian untuk perhitungannya, pada saat kita bicara tentang loop, itu selalu ada 2, yaitu adalah kita berbicara tentang letak benda atau bayangan, dan kita membutuhkan perhitungan lensa. Kita mau pakai S sama X aksen boleh, atau kita mau pakai SO sama SI boleh. SO itu untuk pengganti S, itu maksudnya adalah letak benda. S aksen itu adalah pengganti daripada SI, itu sama aja. Dan di sini kita harus tahu untuk kondisi daripada akomodasi mata. Ini nyambung dengan perhitungan di kacamata ya. Mata berakomodasi maksimum adalah suatu kondisi di mana lensa mata paling cembung, dan ini adalah paling cepat lelah matanya, karena mata ini berakomodasi, jadi maksudnya dia berkonsentrasi terus-menerus. Di mana pada saat ini otot-otot siliar itu membentuk agar supaya lensa mata menjadi cembung, sehingga hasil bayangannya itu jatuhnya di titik dekat. Kenapa minus? Karena hasil bayangannya itu terletak di depan daripada loop, maka dia hasilnya minus. Pada saat tidak berakomodasi, berarti ini adalah suatu kondisi di mana lensa mata itu paling cekung. Jadi kalau misalkan kita membayangkan mata, ini ada lensa mata, terus kemudian ini adalah mata, ini bagian daripada kepala. Gambarnya jelek ya.
Ini lensa matanya. Nah, di lensa mata ini ada otot siliar di atas sama di bawah. Jadi kalau misalkan berakomodasi kondisi gendut kayak gitu. Kalau tidak berakomodasi kondisi lensa matanya itu cekung kayak gini. Jadi kondisinya itu paling rileks. Terjadi jika kita melihat benda-benda di tempat yang jauh sekali. Jadi hasil bayangannya itu adalah min titik jauh. PR adalah titik jauh ya. Tetapi sebenarnya pada saat kita melihat sesuatu, kita nggak mungkin berakomodasi maksimum. Kenapa? Karena sebenarnya capek. Kita nggak mau mata kita itu dalam kondisi capek. Jadi nggak mungkin sebenarnya itu terjadi. Kita nggak pernah mau mengamati benda yang jaraknya dekat dan terletak di PP kita. Karena kita baca 1 menit aja mungkin sudah berasa nggak enak mau baca lagi. Jadi ya ogah lah. Dan kita nggak mungkin juga untuk melihat benda-benda yang jauh. Jadi pada saat itu kita tidak berakomodasi. Kenapa? Karena bendanya jauh sekali. Jadi buat apa? Misalnya kayak seperti kita memandang nelayan di kejauhan yang dia sedang mencari ikan. Nah, orangnya aja nggak kelihatan, mukanya nggak kelihatan, apalagi ikannya nggak kelihatan. Buat apa? Jadi kita mending melihat nelayan yang katakanlah dia udah kapalnya udah di pinggir pantai dan kita tinggal lihat. Oh, dia bawa ikan ini, itu lebih menarik. Jadi sebenarnya mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi kita nggak pernah melakukan. Yang kita sering lakukan sebenarnya adalah mata berakomodasi pada jarak tertentu. Misalnya kayak seperti sekarang, saya sedang melihat komputer, ya berarti saya berakomodasi pada jarak kurang lebih 40 cm. Kalau saya pindah melihat, katakanlah saya melihat lemari pada jarak 5 meter, ya berarti saya berakomodasi pada jarak 5 meter. Jadi kita berakomodasi pada jarak tertentu. Kenapa minus? Karena hasil bayangannya itu juga terletak di depan loop. Kalau misalkan kita bicara tentang loop. Jadi ini adalah letak benda atau bayangan. Apa yang ada tertulis di sini itu akan ngefek ke perhitungan di sini SI. Nah, tinggal kita mau nyari tahu apa? Kita mau nyari tahu SI atau kita nyari tahu SO atau kita nyari tahu fokus. Pokoknya perhitungannya pakai yang ini. Nah, pada saat kita mau nyari tahu perbesaran, ini sebenarnya adalah rumus umum dari perbesaran. Tapi sebenarnya ini bukan rumus asalnya. Sebenarnya kalau misalkan kita tulisin, rumus asalnya agak panjang. PP per fokus dikurangi PP per S aksen minus D kali PP dibagi sama fokus. Ini ada S aksen tambah D. F dikali sama S aksen tambah D. D ini adalah sebenarnya adalah jarak dari mata ke loop. Karena sebenarnya pada saat kita melakukan pengamatan nggak mungkin mata kita nempel ke loop. Tetapi perhitungan yang ini sudah lama sekali nggak diajarkan, jadi kita nggak menggunakan ini. Kita menggunakan yang ini, M sama dengan PP per fokus minus PP per S aksen. Nah, S aksennya ini tinggal diganti, jadi ini nyambung sama itu. Beberapa guru ngajarin rumus-rumus cepat, tapi sebenarnya rumus cepat itu asalnya dari paduan antara yang ini yang di sebelah kiri sama perbesaran. Contohnya adalah gini. Pada saat kita mengamati dengan kondisi berakomodasi maksimum, maka kita kan ganti S aksennya itu sama dengan min PP. Jadi kalau rumusnya kita ganti dikit, S aksennya itu yang di sebelah sini saya ganti, berarti adalah PP per fokus dikurangi PP per min PP. Berarti artinya adalah PP dibagi sama fokus ditambah sama 1. Nah, ini mungkin ada beberapa guru bilang ini rumus cepat, tapi sebenarnya bukan, nggak perlu. Jadi kita sebenarnya cuma tinggal yang sebelah kiri sama perbesaran secara umum yang dikotakin itu, nggak usah ngafalin rumus cepat karena asalnya dari rumus yang sudah ada. Terus kemudian kondisi tidak berakomodasi. Nah, karena kondisi tidak berakomodasi ini sama ditulis bahwa S aksen sama dengan min PR, ya kita bisa tulis M sama dengan PP dibagi sama fokus dikurangi sama PP dibagi min PR. Jadi sebenarnya rumusnya adalah PP dibagi sama fokus ditambah sama PP dibagi sama PR. Nah, kalau untuk orang yang normal di mana PR-nya dia sama dengan tak terhingga, maka kita bisa tulis M itu sama dengan PP dibagi sama fokus ditambah sama PP dibagi tak terhingga. PP dibagi tak terhingga itu nilainya 0, baru kita bisa mendapatkan ini PP dibagi fokus. Jadi sebenarnya rumus PP dibagi fokus itu ada syaratnya, yaitu adalah dia tidak berakomodasi dan dia harus normal. Kalau nggak ada kata-kata normal ya berarti PR-nya dia nggak boleh ditulis tak terhingga. Jadi sebenarnya rumus cepat ini nggak perlu, ini juga nggak perlu. Jadi kita hanya perlu kondisi ini karena ini nanti akan dipakai di mikroskop dan teropong. Dan rumus ini, rumus perbesaran angular loop. Ini kita bilangnya adalah perbesaran angular ya, karena dia ada faktor koreksi antara mata dengan alat optik.
Itu adalah perhitungan di loop dan sekarang kita tinggal latihan.